Halo, gue Sharon yang Lamu kasihi. Jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar semuanya? Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kue Sharon dan keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak terasa sudah di penghujung tahun aja ya. Sungguh tahun yang tidak mudah untuk kita semua ya, kue Sharon. Iya, sungguh tahun yang luar biasa ya. Mungkin di awal tahun banyak sekali rencana, target, dan juga planning yang sudah kita siapkan. Tapi semua porak-poranda. Lalu di penghujung tahun sekarang ini, gimana perasaan kue Sharon? Memang kita tidak mendapatkan apa yang telah kita set di tahun ini. Tapi sepanjang tahun ini, kita bisa melihat jelas dan bersyukur atas apa yang masih kita punya hingga sekarang ini, yaitu nafas kita. Hingga sekarang kita masih sehat, telinga berfungsi dengan baik dan bisa mendengarkan suara cempreng podcaster Change Together. Dan tentunya masih bisa menjalani kehidupan kita. Sungguh puji dan syukur atas rahmat kasih Tuhan dan budi kebajikan guru. Meski banyak sekali naik turun terjun bebas kondisi hidup kita, tapi hayat masih dikandung badan. Masih ada sebuah kesempatan untuk berjuang di dalam hidup ini. Betul sekali Lucy. Ngomong-ngomong tentang hidup nih, menurut kamu hidup itu takdir atau pilihan sih? Kan banyak tuh jargon-jargon quotes tentang hidup. Ada yang bilang takdir pak, tapi juga ada yang bilang pilihan bu. Nah, kalau menurut kamu, yang mana nih yang betul? Karena saya ibu-ibu kan ya. Kalau aku sih lebih setuju hidup itu pilihan ya. Kalau sebut takdir itu kok rasanya pasrah banget gitu. Kayak nggak ada usaha gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana, Jen? Kalau aku sebenarnya lebih banyak melihat hidup itu takdir sih. Kayak misalnya, kita lahir di keluarga mana, kita lahir di kondisi seperti apa. Kan kita nggak bisa memilih tuh. Itu jadi takdir kita kan, nggak bisa dipilih, nggak bisa diubah. Jadi takdirlah kita nantinya hidup gimana-gimana. Wah, ini jadi seru nih pembahasan kita, Jen. Bisa satu sesi debat terbuka ini. Tapi tentu debat manfaat ya. Oke, setuju nih. Kita lahir tidak bisa memilih di mana, keluarga yang bagaimana, marganya apa, orang tua kita seperti apa, dan bagaimana situasi kondisi saat kita lahir ke dunia itu bagaimana kita nggak bisa memilih. Lalu kenapa di dunia ini ada orang yang miskin dan ada orang yang kaya? Mengapa ada orang yang gagal dan berhasil? Dan mengapa ada orang yang menderita dan bahagia? Kenapa nggak semua kaya aja? Nggak semua berhasil aja? Dan nggak semua bahagia aja kalau memang hidup itu takdir? Betul nggak? Nah, terus yang tentuin takdir itu siapa? Apakah laumu? Kenapa laumu pilih kasih? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang bahagia, dan ada yang menderita. Terkait ada orang yang sukses, ada orang yang gagal, bukannya saya pesimis ya. Tapi ada kan orang yang sudah berusaha setengah mati, tapi hasilnya sedikit. Di lain pihak, ada orang yang santai-santai, penghasilannya banyak. Ya dari endorsement lah, ya dari usaha keluarga lah. Kalau hidup itu pilihan, dan semua orang pilihannya bekerja keras untuk melanjutkan hidup, kenapa hasil yang didapatkan berbeda jauh? Kesenjangan sosial di dunia ini tetap ada, dan bahkan makin lebar. Yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Karena itu saya rasa takdirlah yang mengambil peran di sini. Contohnya, kita terlahir rupawan. Itu sudah satu modal jadi artis atau selebgram. Endorse barang sebentar, udah bertambah pundi-pundinya. Seperti berita salah satu artis, satu hari bisa mendapatkan miliaran dari endorsement saja. Kisah yang lain, tapi banyak kita jumpai juga, yang lahir hingga meninggal hidupnya susah. Kerja sangat berat dan lelah, tapi kehidupan tetap tidak ramah kepadanya. Tapi gimana dengan kisah Jack Ma? Dulu hidupnya juga sangat sulit, tapi beliau akhirnya sukses hari ini. Betul sih, Jack Ma adalah salah satu orang yang mulai bisnis dari bawah dan telah berkali-kali jatuh bangun.
Tapi itu kan satu orang dari jutaan orang yang lain. Iya, tapi kesuksesan Jack Ma sebenarnya karena ia memilih tidak menyerah. Sudah berkali-kali jatuh dan gagal, tapi beliau tetap percaya dan gigih berusaha. Semua pengalaman kegagalannya menjadi harta berharga untuk memulai hal yang baru. Hingga akhirnya di satu titik ia bisa melampaui tembok kegagalan yang selama ini tinggi menjulang menghadang perjalanan hidupnya. Jadi itu artinya pilihan kan? Bagaimana kita bersikap dalam situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi? Apa pilihan yang kita putuskan untuk jalani? Semua ini yang menentukan kita maju atau mundur. Dan misalnya hidup ini adalah takdir, apa berarti laumu sesungguhnya tidak adil kepada kita semuanya? Kok membuat satu orang tajir melintir, satu orang lain setiap malam tidur dengan badan yang menggigil? Masa laumu tega seperti itu? Ya nggak mungkin dong laumu mama seperti itu, Lucy. Ya kalau gitu berarti pilihan dong, Jen. Ya nggak gitu juga. Laumu kan mama ilahi yang paling menyayangi dan mengasihi kita di dunia ini. Karena itu menurut saya sih, laumu itu sudah sangat adil lah. Kita lihat manusia terlahir dengan kelebihan dan kekurangannya. Sayangnya, kitanya saja yang kurang menyadari hal itu. Kita lebih fokus pada kelebihan orang lain dan selalu membanding-bandingkan. Padahal kita sendiri juga ada kelebihan loh. Dan kita semua bisa saling melengkapi dengan kelebihan kita masing-masing. Kita bisa saling berharmonisasi. Cuma, mungkin takdir yang dari tadi kita bahas di sini sebenarnya adalah tarikan dosa karma kita ribuan tahun yang lalu ya. Ini yang membedakan kondisi kita terlahir bagaimana, dan tentunya kita tidak bisa memilih. Jadi sebenarnya takdir itu bukan dari laumu yang mengatur, tapi dosa karma kita sendiri. Nah kalau itu make sense juga sih, Jen. Jadi kita melihat dari luar dengan mata daging kita saja. Kita tidak tahu ada proses apa sehingga ada orang yang butuh usaha lebih ekstra untuk sukses di dalam hidupnya. Tapi ada juga orang yang dari orok sudah direncanakan jadi suksesor perusahaan besar. Itu tentu tidak lepas dari perbuatan yang terdahulu ya. Kita akan menuai apa yang kita tanam. You'll reap what you sow. Tapi terlepas dari itu semua, adalah pilihan yang harus kita tentukan bagaimana kita menjalani hari-hari kita sekarang. Oke, kita terlahir sulit. Lalu apa kita akan menyalahkan orang tua kita? Usaha kita gagal terus. Apa kita akan menyalahkan langit dan berputus asa? Ada aja kejadian yang merugikan atau membuat kita sedih. Apa kita akan selalu mengeluh? Semua jawaban dan pilihan ada di dalam diri kita. Setuju Lucy. Sama juga ya dengan orang yang sudah terlahir dalam keadaan serba kecukupan. Mungkin di kehidupan dahulu dia banyak berdana amal, berbuat kebaikan, tidak pelit, dan suka membantu para pembina di zaman dulu. Sekarang, ia menikmati buah berkah perbuatan tersebut. Tapi tentu berkah tidak akan berlangsung selamanya kan? Semisalnya nih, di kehidupan ini, dia terlena dengan kekayaannya. Dia memilih gaya hidup foya-foya, ceroboh, pelit, perhitungan dalam berdana, dan tidak membantu vihara. Dia tidak menanam berkah lagi, tapi sedang menguras habis tabungan berkahnya. Suatu hari dia bisa jatuh miskin dan kesulitan. Ya, betul sekali, Jen. Jadi sebenarnya kita terlahir dan hidup di dunia ini tidak lepas dari ikatan dosa karma kita. Kita yang sekarang adalah hasil perbuatan kita yang dahulu. Tapi kue Sharon, kita yang sekarang akan menentukan kita yang akan datang. Kita tidak bisa mengulang masa lalu kita. Tidak bisa tuh kita undo atau delete semua perbuatan dosa kita. Yang bisa kita lakukan dengan diri kita yang sekarang, terutama yang telah memohon jalan ketuhanan, adalah bersujud dan bertobat atas semua kesalahan kita. Apabila hidup kita sulit, jangan mengeluh. Ingat, inilah buah perbuatan yang kita tanam di kehidupan sebelumnya. Tapi tetap semangat dan optimis. Kehidupan kali ini sungguh adalah rahmat yang tak terhingga. Kita yang penuh lumpur dosa bisa mendapatkan jalan ketuhanan. Hidup memang sulit,
Tapi hidup sangat berharga, terlebih karena kita telah mendapatkan jalan ketuhanan yang membebaskan kita dari ikatan lahir dan mati. Dan hidup juga adalah kesempatan untuk melunasi dosa karma kita. Tetap gigih berjuang, tulus dan ikhlas, juga selalu sertakan Laumu dan Buddha Maitreya, Laumu Tzu-Pei, kondisi kita akan lebih baik. Kewecaran yang Laumu kasihi, hari esok terlahir dari dua hal, karma kita yang kemarin dan pilihan yang kita buat di hari ini. Karena itu, jangan lepaskan sujud bertobat untuk hari kemarin kita yang kelam. Dan jangan lepaskan sujud untuk memohon tuntunan Laumu dan Buddha Maitreya dalam menentukan pilihan kita di hari ini. So, Kewecaran, mulai dari detik ini, mari kita bersama memilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita buat target minimal berapa kali kita bersujud dalam satu hari. Banyak mendengarkan ceramah untuk menilik diri kita. Antusias bekerja dan bermasyarakat, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang untuk mengamalkan tugas suci. Kewecaran, let's change together for a world full of hope. Tetap sehat Bersyukur, dan bahagia. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati Kewecaran dan keluarga dengan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Sampai jumpa di podcast Change Together tahun depan. Happy New Year. Dadah! Bye-bye.